Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Arif Pangestu, alumni dari SD Cipai 01 Pagi. Di sini saya memiliki banyak cerita untuk diceritakan kepada adik-adik semua, terutama untuk memotivasi adik-adik agar lebih giat belajar dan untuk adik-adik semua untuk lebih semangat menggapai cita-cita apapun itu, baik buruknya itu akan adik-adik terima sendiri sesuai dengan proses yang adik-adik lewati. Saya di sini ingin bersilaturahmi juga kepada Bapak Ibu guru, semoga sehat selalu dan juga semoga semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ada tamu. Wah. Ada Pak Arya. Kamu tahu ini siapa? Nah, nggak tahu, ini adalah Pak Arya. Nah, ini dulu muridnya Pak Guru. Nah, kebetulan dia datang sedang berlibur dalam pendidikannya. Nanti kepengen nggak jadi kayak Pak Arya gini, pakai seragam, badannya tegap, pengen nggak? Pengen. Kalau pengen, kalian boleh nanti bertanya dengan Pak Arya. Sementara Pak Arya jadi guru dulu ya. Pak Guru nanti begini. Pak Arya mau berdiri atau duduk? Berdiri saja. Baik, silakan. Nah, perkenalkan diri Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Arya Pangestu, alumni dari SD Cipai 01. Muridnya kampus juga dulu pas kelas 4, kelas 5, kelas 6. Saya lulus tahun 2015-2016. Ini udah 6 tahun dari semenjak saya lulus. Saya bergabung di sini. Alhamdulillah udah bisa jadi pembawa acara di kelas adik-adik semua. Di sini adik-adik ada yang mau bertanya nggak? Saya itu sebenarnya sekolahnya di mana sih? Saya itu sebenarnya latar belakang gimana sih? Gitu. Adik-adik ada yang mau bertanya? Mau Kak? Mau bertanya Jihan? Mau. Apa yang Jihan mau tanya nak? Kakak bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai apa? Baik, Kak Arya nanti akan dijawab Kak Arya. Silakan Kak Arya. Jadi gini, kakak itu masih belum bekerja. Kakak itu masih berpendidikan. Jadi misalkan adik-adik semua itu tahu yang namanya Akmil, Akpol, adik-adik tahu kan? Nah, sekolah kakak itu setara sama mereka. Jadi sebenarnya sekolah kakak itu dulu itu namanya STPDN. Mungkin terlalu berat buat adik-adik semua. Gampangnya kalau orang-orang dulu itu bilangnya sekolah calon camat. Gampangnya. Tahu camat? Tahu? Oh iya, Nah, Kak Arya. karena pada dasarnya nanti ruang lingkup kerja karya ini jadi staf pemerintahan, mau itu jadi camat, jadi lurah, jadi staf-stafnya, jadi wali kota, gubernur, bahkan mungkin misalkan rezeki bisa jadi presiden, karena itu ruang lingkup dari kerja karya kan beda-beda ya. Kalau Akmil itu kan ruang lingkupnya nanti jadi tentara, kalau Akpol itu ruang lingkupnya jadi polisi, kayak gitu. Jadi mungkin adik-adik semua ada yang pengen jadi kayak aku pengen jadi kayak Akpol tapi aku nggak mau jadi tentara polisi. Nah, bisa masuk ke IPDN. Jadi sekolah kakak itu namanya IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi nanti kerjanya di pemerintahan, kayak gitu. Oke, sudah paham nih? Sekolahnya di mana? APDN. IPDN. Iya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Siapa? Boleh nanya apa aja? Kayak Boleh misalkan, nanya apa aja? kalian dulu di sekolah kayak gimana? Boleh nanya juga. Iya, betul. Biasanya nggak dari mana? Dia tanya, mau bertanya apa? Belum ada pertanyaan. Ayo, yang lain. Nah, karya itu dulu bagaimana sih sekolahnya di kelas 4? Nah, ini kan kelas 4 karya. Nah, bagaimana sih sekolahnya di kelas 4? Waktu kelas 4 karya belajar nggak sih gitu? Nah, Pertama-tama Karya mau berterima kasih dulu ke Pak Kris, karena dulu Pak Kris itu wali kelas Karya juga pas kelas 4. Pada saat Karya itu kelas 4, ya kayak Karya kayak ada di semua, belajar, main juga ada, karena main itu juga penting juga buat anak-anak yang masih kecil juga, karena dari main itu bisa berinteraksi, karena dari teman-teman itu juga kita bisa dapat ilmu gitu. Terus
juga Karya juga dulu bandel, ada bandelnya. Kayak misalkan Karya ya pernah ketiduran di kelas itu pernah, karena itu menurut Karya itu hal yang wajar, tapi jangan diwajarkan karena ketika adik-adik semua tertidur saat guru menjelaskan, maka ada banyak ilmu yang adik-adik harus serap. Nah, selagi adik-adik itu masih muda, masih anak-anak lah ibaratnya, belum ada beban pikiran yang lain, Karya saranin belajar yang giat. Bener deh. Masalahnya apa yang adik-adik itu semua lakuin ketika di SD itu nanti bakal tertanam sampai nanti adik-adik semua itu beranjak dewasa. Jadi apa yang adik-adik lakuin sekarang, apa sikap adik-adik sekarang itu nanti jadi cerminan adik-adik ketika gede. Misalkan adik-adik itu orang terlalu bandel, nanti pas gede jadi orang yang memberontak. Kalau adik-adik itu orang yang nurut, orangnya baik, nanti pada saat besar pun adik-adik juga akan terbawa seperti itu. Menghormati guru lah itu penting. Juga menghargai diri sendiri itu penting, menghargai teman-teman itu penting. Menurut Karya sih itu. Oke, gitu ya Karya ya. Jadi intinya dari Listio, walaupun bagaimana dari SD itu kita sudah harus menanamkan diri kita ternyata ya. Nakal, bandel itu mah manusiawi, semuanya juga pasti merasakan itu. Tapi bagaimana dalam hati kita, bagaimana niat kita ya kan untuk lebih baik lagi nanti ke depannya, ya enggak? SD, nanti setelah SD SMP, setelah SMP SMA. Nanti alhamdulillah bisa kayak Karya kan, bisa langsung ke IPDN. Ya kayak dari SMP ya? Iya loh. Kan, ya kan? Nah, itu jadi apa? Tertanam di dalam diri kita, semangat kita satu, kepribadian kita dua, ya kan? Apalagi sekarang kita adalah sekolah penggerak. Ya, selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila, profil pelajar Pancasila, ya enggak? Nah, baik kalau begitu. Oke, terus apa lagi, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Tidak. Cara belajarnya Karya gimana? Jujur ya, Pak Guru boleh jujur, Karya ini termasuk orang yang rajin belajar. Karya itu rajin belajar. Tugas, walaupun tadi katanya pernah ketiduran, tugas tidak pernah kosong, tugas selalu dikerjakan, ya. Jadi supaya pintar, kalau menurut Pak Guru, Pak Karya ini nggak begitu pintar-pintar banget, tetapi dia sangat pintar mengatur waktunya antara belajar dengan bermain. Akhirnya dia benar-benar bisa menjadi pintar, ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi? Jawabannya, oh ya Kak, Olive, ya. Nah, biar masuk IPDN, sip, monggo Kak. Jadi ini buat masuk IPDN itu banyak persiapan yang harus adik-adik tahu. Mungkin dari sekarang udah ada yang udah ada pikiran, aku nanti pengen jadi gubernur, aku nanti pengen jadi presiden. Nah, kan salah satu jalurnya itu kan masuk ke IPDN. Karena di IPDN juga diajarin ilmu pemerintahan namanya. Nah, cara masuk IPDN itu yang pertama pasti disiapin otaknya dulu ya. Karena di IPDN itu nanti ada tes kayak tes ujian tertulisnya gitu. Tapi kalau sekarang itu udah diperbarui, sekarang itu pakai komputer ujian tertulisnya. Nah, terus nanti juga ada tes kepribadian adik-adik semua. Jadi kayak di tes gitu, adik-adik ini sebenarnya cocok gak sih masuk IPDN, karena kepribadian itu orang gak ada yang salah ya. Karena ada ketika nanti adik-adik itu tes kepribadian, nanti anggapannya adik-adik itu cocoknya ke Akmil, tiba-tiba anggapannya adik-adik itu cocoknya ke perguruan tinggi, ada yang cocoknya ke IPDN. Alhamdulillah kepribadian Karya ini masuk kriteria untuk ke IPDN. Nah, nanti juga ada tes kesehatan. Tes kesehatannya itu kayak dites giginya, dites matanya, dites tinggi badannya, dites berat badannya, darah, air seni, terus nanti juga dites juga kayak telinganya, pokoknya keseluruhan badan itu nanti dites. Terus juga nanti ada materi olahraga kayak lari, sit up, push up, terus pull up. Ini nanti adik-adik tahu sendiri, seiring berjalannya waktu adik-adik itu mempelajari PDN. Jadi Karya di sini ngasih gambaran luarnya aja biar adik-adik itu nggak terlalu pusing gitu.
Jadi biar adik-adik itu bisa lebih mencerna kayak gambaran luarnya aja. Oh ternyata IPD ada tes olahraga, katanya ada tes tertulis yang udah pakai komputer, katanya ada tes kepribadian kayak gitu. Pokoknya yang disiapin otak, fisik, sama penampilan. Oke, bagaimana Oli? Sudah ada gambaran? Sedikit ya nak? Nah, oke. Otak. Berarti Pak Guru sedikit menjelaskan. Jelas ya, semua kegiatan ini kamu nggak hanya masuk di PDN. Tadi Kak Ade bilang kamu masuk Akmil, Akpol, sama. Ya, dibutuhkan yang namanya pola berpikir yang bagus. Ya nak ya, yang cerdas. Untuk mendapatkan pola pikir yang bagus itu cuma ada satu caranya, semangat belajar. Karya juga nggak bakal bisa begini kalau nggak ada semangat belajar. Satu, ya kan? Tidak ada orang bodoh di dunia ini, semuanya adalah antara orang malas kayak Pak Guru. Harus semangat ya. Atau ketika Arya yang penuh dengan semangat. Mau nggak? Nah, karena ini buat masa depan kita ya nak. Intinya apa? Semangat, tanamkan. Satu, kepintaran atau tadi kemampuan berpikir. Yang berikutnya adalah apa? Kepribadian. Bagaimana kita kalau disuruh kepribadian itu kan dalam diri kita ya nak. Gak kelihatan. Di depan Pak Guru kamu ngerjain tugas. Iya Pak, baik Pak. Tetapi di luar, enggak Terus Mama minta tolong, Dea tolong belikan Mama bumbu. Deanya, iya mah, langsung semangat. Berarti kepribadiannya bagus ya kan? Itu salah satu kepribadian juga. Latih dari sekarang. Fisik, olahraga. Oh, daripada main game-game online yang menghabiskan waktu, kalian boleh main. Papa, ayo main badminton. Papa, ayo jalan kaki ke depan. Beli martabak. Beli lagi ya. Terus gigi. Gigi itu paling utama. Karena apa? Kita kebiasaan setelah makan malam tidur. Jaga kesehatan gigimu nak. Ya. Mata. Tadi Kak Arya bilang mau masuk Akpol, mau masuk Akmil, mau masuk IPDN. Ya kayak Ya. itu harus dites matanya, dites giginya. Bayangkan kalau kau main handphone seharian, maka mata kamu akan minus. Kak Arya nggak pakai kacamata, beda sama Pak Guru, ya kan? Nah, terus kalau kita malam main handphone sambil miring-miring, kadang handphonenya nggak dibalik jidat, gitu. Pernah. Itu kita habis sambil ngunyah coklat gitu, udah giginya semua isinya penuh dengan coklat, nggak pakai dibersihin, tidur. Bangun-bangun pagi sudah penuh dengan bakteri di gigi kita. Coklatnya habis, yang dimakan giginya habis lah, keropos semua giginya. Bisa bahaya, tidak bisa masuk ke PDN, tidak bisa melanjutkan cita-cita kita gitu ya Naya. Karena di situ menjadi hambatan. Intinya pintar, kepribadian baik, sehat. Ya. Berat badan katanya Pak Guru jadi malu berat badan. Gimana kalau Pak Guru bisa masuk ya? Pak Guru sama Karya urusan Pak Guru ya. Salah ya? Oh iya, baik. Intinya jaga kesehatan kalian, jaga penampilan kalian. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Ayo, mumpung ada Karya, kita korek abis nih. Gimana sih? Gitu. Gimana nak? Lihat seragamnya, ya kan? Oh iya, jawabannya silakan nak. Gimana caranya sukses atau pintar? Nah ini sih tadi Karya sudah menceritakan sedikit. Ceritakan lagi Karya, gimana sih supaya kita sukses dan pintar? Semuanya dengarkan baik-baik yuk. Ya jadi menurut Karya sukses atau pintar itu nggak sekedar kalian itu berdoa tiba-tiba jadi pintar, tiba-tiba jadi sukses. Harus ada usahanya. Bener kata Pak Kris, Karya itu juga dulu nggak terlalu pintar. Cuman alhamdulillahnya Karya ini orangnya pengen tahu. Orangnya ini Karya ini kayak misalkan ada sesuatu yang Karya ini nggak tahu, ada orang yang kayak oh ya udah nanti juga tahu sendiri. Kalau Karya itu pengennya kayak pengen tahu lebih dulu dibanding yang lain. Nah dulu Karya pas lagi SD, mohon maaf bukannya sombong, Karya dulu pas SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 di sini ranking 1 terus. Nah dulu itu Karya ranking 1 terus.
Nah, misalkan ada yang pengen tahu, berat karya dari orang kaya nih, karya les-lesan nih gitu. Enggak, karya nggak ada les sama sekali. Karya pernah les sama Pak Kris itu juga karena menjelang ujian nasional. Jadi biar ada persiapan lebih aja. Karya ini enggak dari orang kaya. Ibu karya kerja di PPSU. Ayah karya kerja jadi supir bus toilet. Jadi nggak ada latar belakang keluarga yang memang orang kaya, nggak ada. Semua orang itu nggak bisa memilih dia itu dilahirkan dari mana. Semua orang itu nggak bisa memilih dia berasal dari mana, kan nggak mungkin kita sebelum kita lahir, aku pengen jadi anak polisi, aku pengen jadi anak insinyur, nggak bisa kan. Tapi masing-masing orang itu bisa memilih jadi apa dia nantinya, kayak gitu. Jadi adik-adik itu nggak bisa milih, aku pengen jadi anak polisi, tapi adik-adik itu bisa milih aku pengen jadi polisi nanti, kayak gitu. Terus pada saat SMP, Kak Arya dulu orangnya juga kan karena Kak Arya itu pengen tahu, terus Kak Arya juga orangnya suka kayak berinteraksi gitu. Kak Arya masuk organisasi. Alhamdulillah dulu Kak Arya pas di SMP juga jadi ketua OSIS di SMP 196. Mungkin ada yang rumahnya di dekat Mabes Cilangkap. Dulu Kak Arya ketua OSIS di sana. Guru-guru yang mungkin ngajar pas Kak Arya ada di sana mungkin masih kenal Kak Arya. Terus selama di 196 alhamdulillah seangkatan ada sekitar 144 siswa. Karya masuk 5 besar tiap tahun, alhamdulillah bisa. Terus pada saat SMA itu Karya mungkin udah mulai kayak terbagi fokusnya, karena organisasi di SMP sama SMA itu berbeda ya. Di SMA itu nanti lebih luas lagi, karena adik-adik itu tadi teman-temannya pada saat di SMA itu nggak cuma kayak di daerah-daerah rumah adik aja. Kalau mungkin SD SMP yang kayak di rumah-rumah, di daerah-daerah rumah kayak jalan sedikit udah ketemu teman, jalan sedikit udah ketemu teman. Kalau SMA itu enggak, nanti adik-adik itu ketemu teman-temannya itu kayak dari daerah-daerahnya, kayak dari Setu, kayak dari Cipayung, Pondok Ranggon, kayak gitu. Nah itu Karya dulu sedikit menurun pada saat SMA, tapi Karya nggak pernah sedih, nggak pernah menyesal. Karena apa? Karena itu memang jalannya Karya pilih. Karya pengen Karya belajar, tapi juga Karya pengen berorganisasi. Biar apa? Biar menambah wawasan juga, biar apa? Biar memupuk kepribadian Karya juga. Karena kepribadian itu nggak bisa kalian itu baca dari buku. Oh, aku harus jadi anak baik, tiba-tiba jadi anak baik. Enggak kayak gitu untuk membentuk kepribadian. Bikin kepribadian itu kalian harus berinteraksi, kayak kalian udah baca dari buku harus jadi anak baik, tapi diterapinnya ke siapa? Ke teman-teman semua. Itu kan interaksi kan, kayak berteman sama teman-teman semua, bersosialisasi sama lingkungan semua, kayak gitu. Jadi proses untuk jadi sukses, untuk jadi pintar itu nggak gampang deh. Cuman nggak gampang bukan berarti nggak mungkin, karena nggak cuma Karya doang alumni di sini yang bisa sampai ke cita-cita yang dia pengen, tapi banyak juga alumni dari SD01. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin Adi nanti bisa masuk apa yang Adi mau. Mungkin di sini nanti ada yang bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa ngikutin ke Arya di PDN, atau mungkin nanti pengen jadi astronot, pengen jadi ilmuwan, kayak gitu. Oke ya, berarti intinya siapapun bisa asal mau. Ya, maunya ini yang berat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Karya, tadi kan Karya bilang semua itu bukan hanya sebuah teori, ya kan, yang bisa kita pelajari dari sebuah buku, dan kita butuh sebuah praktek, ya nggak tadi? Nah, pernah dengar gitu dari Karya kan? Kita harus praktekkan, kita bisa dapat informasi, setelah itu kita praktekkan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut, gitu. Sama di profil pelajar Pancasila, sekolah penggerak, sekolah penggerak Karya SDJ Payung 01 ini, wah, satu kecamatan. Ya nak, mau mana? Boleh. Oke ya. Nah, jadi satu kecamatan ini kan, alhamdulillah kita menjadi salah satu sekolah yang dipilih menjadi sekolah penggerak. Jadi kita harus benar-benar supaya anak-anak ini, adik-adik ini pintar dalam menerapkan bukan hanya teori Pancasila, satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Teorinya apa? Sholat. Sholat pernah nggak? Enggak. Ibadah pernah? Prakteknya mana? Enggak ada. Teorinya bagus, prakteknya tidak ada. Jadi harus menerapkan prakteknya juga ya Naya. Baik. Ada lagi pertanyaan?
Kalau nggak ada gini, Kak Arya, Pak Guru minta kenang-kenangan deh. Nah, satu buah kenang-kenangan apa ya? Yang Kak Arya dapat ilmunya dari IPDN, terapkan di sini. Misalkan apa? Duduknya yang rapi atau yel-yel yang kira-kira ya jangan kayak IPDN Kak Arya, tapi ya minimal sama-sama dikit lah gitu. Bagaimana sikapnya kalau lagi Kak Arya dan belajar di IPDN bagaimana? Boleh ya? Mau nggak nak? Ya mau ya, coba ya, kita biar tahu, biar ada wawasan aja gitu. Nah, gimana Karya? Misalkan kalau mau belajar duduknya bagaimana Karya? Nah, monggo silakan, ayo. Nah, yuk coba kita lihat nih. Semuanya kita praktekkan bersama. Oleh-oleh dari Kak Arya. Nah. Ya, kalau di IPDN itu biar kita belajarnya itu nggak gampang ngantuk. Yang pertama itu kita harus bisa memperbaiki posisi duduk dulu. Nah, kalau di IPDN itu Pak Arya itu diajarin untuk posisi duduk itu nggak nyender kayak gini. Karena kalau udah posisi kayak gini, nanti kalian kayak apa ya, kayak terstimulasi buat ngantuk. Jadi gampang ngantuk pokoknya. Kalau kalian udah kayak gini, udah duduknya kayak gini, atau tuh senderan di kursi, apalagi palanya udah di kursi, itu udah tanda-tanda lagi tidur. Nah, jadi kalau di IPDN itu pertama itu jangan nyender. Kita itu duduk yang nggak harus. Kalau di IPDN itu diajarnya setengah kursi kayak gini. Tapi ya adik-adik semua misalkan emang susah setengah kursi, nggak apa-apa, lebih mundur. Tapi jangan sampai punggung jatuh ini Senderan ya. Jangan sampai adik-adik semua ini senderan. Karena kalau udah sekali senderan, ya udah kedepannya bakal tidur. Nah, yang kedua, kalau di IPDN itu misalkan guru lagi menerangkan, nggak ada yang menulis. Pokoknya ketika ada yang menerangkan di depan, semuanya itu mencoba untuk menghargai, nggak ada yang menulis. Jadi semuanya itu tangannya antara dia di bawah atau enggak dia tangannya di atas. Jadi mendengarkan apa yang dijelaskan sama guru. Menulis itu nanti ketika udah ada perintah menulis, misalkan sekarang kerjakan ini, ya sekarang catat yang ini. Baru itu waktu untuk kita menulis, waktu untuk kita mencatat. Ketika guru menjelaskan, kita hargai guru, hargai siapapun yang ada di depan. Kita perhatikan, terus juga coba pahami apa yang disampaikan. Ciri-ciri orang memahami itu nanti pasti dia bakal kayak pengen tahu, kayak ini aku kurang tahu nih, nanti pasti nanya. Jadi ketika guru menjelaskan, kita tatap lurus ke depan, perhatiin guru yang menjelaskan. Ayo, benar-benar kayak kita itu ya udah fokus ke sana aja. Nah, Pak Arya ini kalau misalkan udah mulai kayak ngantuk, Pak Arya ini ya izin keluar untuk cuci muka, atau enggak Karya kayak cubit-cubit paha biar nggak terlalu ngantuk kayak gitu. Terus tapi yang paling efektif sih kalau menurut Karya, kalau biar nggak ngantuk itu ya istirahat yang cukup. Jangan ada begadang kan. Kalau sekarang kan adik semua udah punya gadget semua, udah punya handphone semua. Karena Karya juga punya adik juga bersekolah di SD 01 Cipayu juga, kelas 5, namanya Kak Damar. Nah itu adiknya Karya itu juga sering Karya omelin karena kalau main HP itu kadang-kadang sampai larut malam itu, cuman ya emang jarang sih, karena kalau ada Karya di rumah sering Karya omelin. Nah itu jadi yang pertama duduk posisi tegak, jangan senderan karena ini bikin ngantuk. Tangannya terserah, ada mau tangannya itu di bawah, itu tangannya di atas, terserah. Yang penting adik-adik kepalanya jangan senderan ke bawah. Karena kalau udah senderan ke bawah, ujung-ujungnya ngantuk. Ya gitu. Ya mungkin itu aja sih dari Karya kalau masalah duduk. Terus untuk kaki, diajarkan di IPDN itu kaki itu nggak ada yang kayak ke meja gini, nggak ada yang tekuk ke belakang gini. Semua kaki itu lurus di depan. Jadi kayak menapak aja. Misalkan yang main gerak-gerakin ya gerak-gerakin ujungnya aja, maka gerak-gerakin dikit. Tapi tetap ngejaga postur tubuh. Jadi postur tubuh itu tetap tegak, ya kayak gitu. Nah bisa dari cara duduk itu nanti akan terbawa juga ke depannya ketika adik-adik itu terlalu sering membungkuk, terlalu sering
tidurannya itu apa yang benar-benar kayak tulang aja gitu kan kayak gini. Nah itu nanti akan terbawa ke depannya, takutnya ketika ada itu pengen masuk ke polisi atau ke tentara atau ke IPDN atau ke sekolah penerbangan kayak gitu. Nanti itu kan dites juga posturnya. Kalau ada nanti duduknya tuh dengan eksplosis yang kayak nunduk kayak kakek gini nggak bisa masuk. Makanya dari kecil itu udah diajarkan biar apa tuh postur kalian ini bagus. Oke, terima kasih Kak Arya. Wah, kita dapat oleh-oleh nih. Sekarang kita praktekkan coba. Semuanya coba duduknya seperti apa yang tadi diceritakan oleh Kak Arya. Saya mau lihat atau Kak Arya mau lihat deh dari jauh. Kira-kira apakah sudah betul belum ya? Nah, kalau begini 5 menit pegel nggak Kak Arya? Agak pegel nggak ya? Iya, mulai. Agak pegel tapi ya kelihatan ya badannya ya. Oke, terus tadi juga Kak Arya menceritakan bahwa kalau guru sedang menjelaskan semuanya coba untuk dia fokus melihat ke depan. Ngantuk pasti kata Kak Arya pasti manusiawi, ada ngantuknya, boleh dicubit-cubit dikit. Kakinya juga nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang, tegak gitu kan. Nah ini oleh-oleh kita dari Kak Arya. Nanti kalau Kakak Arya ini lagi kita minta lagi oleh-olehnya ya. Ya. Oke, sebagai pelajar oleh-olehnya itu adalah ilmu yang berharga. Ya, bukan ilmu hilang, apalagi tembak-tembakan, buruk dan ya, tapi sebuah ilmu yang berharga. Oke, semuanya paham? Paham. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi sebelum kalian mau ini? Mau melanjutkan sekolah lagi kalian katanya nih? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik kalau begitu. Karya, terima kasih ya. Maaf ya sudah datang ke SDTPI 01. Kakak alumni malah disuruh menyebarkan ilmu yang baik, tapi memang itu yang harus kita lakukan, menyebarkan ilmu-ilmu yang baik. Oke, makasih ya Kak ya. Baik, kalau begitu, Arya mau lanjut lagi? Terima kasih ya adik-adik semua untuk waktunya. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Semoga di kesempatan lain pada saat nanti adik-adik udah naik ke kelas 5 atau ke kelas 6 pada saat Karya cuti, karena nanti tahun kedua tahun ketiga Karya sekolah itu dipindah ke Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau memang Karya punya waktu untuk cuti, nanti Karya samperin lagi datang ke SD 01. Semoga masih bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat semua. Amin. Terima kasih juga buat Pak Kris, Pak, buat waktunya udah mengundang saya buat ngisi di kelas 4. Semoga Bapak sehat terus ya Pak. Amin. Terima kasih Pak ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi